Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Felisya Zita Rahma dengan NIM 202110331111102, Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran kelompok SLK 4. Nah, untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir Semarak Literasi Quran, di sini saya akan menjelaskan mengenai mad far'i. Jadi, mad far'i itu adalah hukum bacaan panjang yang terjadi karena terdapat adanya hamzah, sukun, tasdid, dan waqaf. Mad far'i terbagi menjadi 4. Yang pertama mad far'i karena hamzah, karena sukun, karena tasdid, dan karena waqaf. Yang pertama akan kita bahas mengenai mad far'i karena hamzah. Mad far'i karena hamzah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mad wajib mutasil, yang kedua ada mad jaiz mufasil, yang ketiga ada mad silah tawilah, dan yang keempat ada mad badal. Untuk yang pertama adalah mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil ini adalah hukum bacaan yang apabila terdapat bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Cara bacanya yaitu panjang 5 harokat atau 2,5 alif. Berikut contohnya ada ila. Dikatakan mad wajib mutasil di sini adalah ai. Nah, ini karena adanya mad tabi'i yang bertemu hamzah di dalam satu kalimat. Begitupun contoh yang selanjutnya ada hunafa. Di sini juga terdapat mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat. Untuk yang kedua ada mad jaiz mufasil. Sama saja seperti mad wajib mutasil, hanya saja perbedaan dengan mad jaiz dengan mad wajib adalah jika tadi mad wajib bertemunya di dalam satu kalimat, mad jaiz ini adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf alif berbeda kalimat atau di lain kalimat. Contohnya adalah la a'bud. Nah, di sini adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf alif di dalam dua kalimat atau beda kata, beda kalimat. Maka hukum bacaan ini dinamakan dengan hukum bacaan mad jaiz mufasil. Untuk selanjutnya ada bacaan mad silah tawilah. Hukum bacaan mad silah tawilah ini dikatakan mad silah tawilah apabila ada bacaan mad silah tawilah bertemu dengan huruf hamzah atau alif di dalam satu kalimat. Cara bacanya panjang 5 harokat atau 2,5 alif, maupun bisa juga 2 harokat atau 1 alif. Contohnya adalah malahu idza tarodda. Nah, di sini yang termasuk ke dalam mad silah tawilah yaitu malahu i. Nah, ini termasuk ke dalam mad silah tawilah. Untuk selanjutnya ada mad badal. Mad badal itu secara istilah atau secara terjemahannya diartikan sebagai kaidah panjang yang terjadi karena mengganti hamzah yang sukun atau hamzah kedua dengan huruf mad atau dengan huruf yang hidup. Contohnya, di sini ada a'dama diganti dengan huruf mad yaitu menjadi adama. Begitu juga contoh selanjutnya ahud diganti dengan ahud. Untuk yang selanjutnya adalah mad far'i karena sukun. Mad far'i karena sukun ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mad lain, yang kedua ada mad lazim mukhafaf kilmi, dan yang ketiga ada mad tamkin. Yang pertama adalah mad lain. Hukum bacaan mad lain merupakan hukum atau bacaan yang apabila terdapat huruf mad, yaitu wawu mati dan ya mati atau ya sukun, dan huruf sebelumnya adalah berharokat fathah. Cara membacanya yaitu dengan halus atau lembut dan tidak boleh dibaca panjang, kecuali pada saat berada di waqaf atau di akhir kalimat. Namun bisa
saja hukum bacaannya berubah menjadi mat arid li sukun. Berikut contohnya. As-soif. Nah, dikatakan mat lain karena ada huruf ya sukun atau ya mati yang didahului oleh harokat fathah. Begitu juga contoh yang kedua, hurois. Di sini juga ada ya sukun yang didahului oleh harokat fathah. Untuk yang selanjutnya adalah mat lazim mukhafaf kilmi. Mat lazim mukhafaf kilmi ini adalah apabila ada mat badal bertemu huruf bertanda sukun di dalam satu kata. Mohon maaf, ini keliru, seharusnya satu. Di dalam satu kata atau satu kalimat. Contohnya adalah al-ana. Nah, al-ana ini termasuk ke dalam al ini termasuk ke dalam mat badal, bertemu huruf sukun di dalam satu kalimat. Nah, maka ini dinamakan dengan bacaan mat lazim mukhafaf kilmi. Mat lazim mukhafaf kilmi ini hanya ditemukan di satu surat saja di dalam Al-Quran, yaitu di surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Yang selanjutnya adalah mat tamkin. Mat tamkin ini adalah kaidah panjang yang terjadi ketika ya hasroh bertasjid bertemu ya sukun, dan dengan syaratnya ya keduanya tidak diikuti dengan huruf hidup yang disukun atau dimatikan. Cara pembacanya adalah 2 harokat. Nah, ini merupakan contoh dari mat tamkin. Yang pertama, alaihim minan nabiyin. Dikatakan mat tamkin karena di sini ada ya bertasjid dan bertanda hasroh. Di depannya ada ya sukun dan tidak diikuti oleh huruf yang mati atau huruf yang disukun. Nah, maka nabiyin itu termasuk ke dalam hukum bacaan mat tamkin. Begitu juga contoh yang di bawahnya, yaitu wa idza huyyitum. Nah, huyyitum itu juga termasuk ke dalam mat tamkin karena ada ya bertasjid hasroh, bertanda hasroh, dan ya sukun, dan keduanya ya ini tidak diikuti oleh huruf yang bersukun. Selanjutnya, ada pembagian mat far'i karena tasdid. Mat far'i karena tasdid ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mat lazim musakhol ilmi, mat lazim mutsaqal harfi, dan mat lazim musyaba, juga mat far'i. Pembagian yang pertama adalah mat lazim mutsaqal ilmi. Mat lazim mutsaqal ilmi ini adalah hukum bacaan yang apabila terdapat bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasjid dalam satu kalimat, dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Pada saat membaca huruf yang bertasjid, kemudian diteruskan membaca ke huruf yang berikutnya. Contohnya adalah waladhdallin. Nah, itu merupakan waladhdallin. Ini merupakan bacaan termasuk ke dalam hukum bacaan mat lazim mutsaqal ilmi. Untuk yang selanjutnya adalah mat lazim mutsaqal harfi. Hukum bacaan mat lazim mutsaqal harfi itu apabila terdapat salah satu huruf atau lebih di awal surat, yaitu pada 8 huruf hijaiyah berikut ini, ada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Berikut contohnya. Yang pertama ada alif, lam, mim, shad. Begitu juga contoh selanjutnya ada alif, lam, ro. Untuk yang selanjutnya ada mat lazim musyaba. Mat lazim musyaba itu apabila sama seperti hukum mat lazim mutsaqal harfi, namun sesudah mat ada huruf mati yang tidak diidghamkan atau ditasdidkan.
dan dibaca dengan panjang 6 harokat atau 3 alif, sama seperti mad lazim mustaqol harfi tadi. Berikut contohnya dari mad lazim musyabba. Yang pertama ada Yasin, Qaf, Nun. Kemudian ada mad farqi. Hukum bacaan mad farqi itu adalah apabila terdapat bacaan mad badal bertemu dengan huruf yang bertajwid pada 2 kalimat atau lain kalimat dan dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Nah, berikut adalah contohnya mad farqi. Ada kul Allah. Nah, dikatakan mad farqi karena tadi sesuai dengan pengertiannya adanya mad badal yang bertemu dengan huruf yang bertajwid di dalam satu kalimat atau di beda kalimat. Maka hukum bacanya disebut dengan mad farqi. Untuk selanjutnya, yang terakhir, pembagian mad farqi, pembagian mad far'i karena waqaf. Mad far'i karena waqaf ini terbagi menjadi dua, ada mad arid li sukun dan mad iwad. Yang pertama kita bahas adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu adalah hukum bacaan yang apabila ada bacaan mad tabi'i atau mad lain dan sesudahnya terdapat waqaf atau terdapat tempat untuk berhenti, biasanya berada di akhir kalimat atau kalau tidak di tengah-tengah kalimat yang terdapat waqaf. Bacaan mad arid li sukun itu boleh dibaca 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, atau 3 alif 6 harokat. Contohnya di sini ada Rabbil Alamin. Nah, min ini termasuk ke dalam mad arid li sukun karena adanya mad tabi'i yang diwakofkan. Biasanya berada di akhir kalimat. Yang kedua ada wasafatain. Nah, wasafatain ini kan merupakan bacaan dari hukum bacaan mad lain. Namun karena diwakofkan menjadi bacaan mad arid li sukun atau hukum bacaan mad arid li sukun. Yang kedua ada mad iwad. Mad iwad itu adalah hukum bacaan tanwin yang digantikan dengan bacaan mad atau dibaca secara panjang. Hukum panjang mad iwad itu dibaca 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contohnya di sini ada yang semula afwaja diganti menjadi afwaja. Sebelumnya kan afwajan diganti, namun diganti huruf mad yang berbunyi afwaja. Begitupun contoh yang kedua, tawaban. Kan seharusnya ini dibaca ban, tapi karena termasuk ke dalam hukum bacaan mad iwad, maka diganti menjadi tawaba. Subhan diganti menjadi subha. Berikut itu adalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.